Halo Kak Ridro, yang pertama datang. Malam-malam. Wait dulu, wait, jangan ada yang daftar dulu. Aku baru selesai reading, terus jamnya mepet, terus aku buru-buru. Astaga. Sebentar. Wait a moment. Hai, materi hari ini adalah tentang tarot. Oke, apakah Kasira sudah datang? Halo Kasira, halo Kak, halo. Oke, apakah ada yang mau daftar? Kalau enggak, aku mau ngomongin tarot dulu. Aduh, lumayan panas di sini. Maaf ya kalau aku kayak serak-serak gitu. Baru selesai reading, sumpah ini kayak cepet-cepet. Cepet-cepet, dan aku baru ngeh jamnya, untung nggak telat. Oke. Jadi belakangan ini banyak yang nanya sama aku, Kak, gimana sih untuk aku mau bisa tarot gitu, tarot yang apa sih aku cocoknya gitu. Banyak yang nanya sih sama aku. Jadi sebenarnya ya, for your information, tarot itu cuma tools gitu ya, jangan dijadiin apa-apa yang dianggap gimana gitu, melebihi kemampuan kalian. Enggak, tarot itu tools aja, dan tools itu berbagai macam deh sebenarnya. Dulu ya, sebelum aku pakai tarot, kalau ini boleh diterapin ke kalian yang gini, yang pengen bisa tapi tidak mau membeli kasih tarot. Kan biasanya yang ada harganya yang mahal kan tarotnya itu, ada juga yang standar, nggak murah-murah amat sih, karena kan tarot itu ada yang sampai 100 ribuan gitu juga, atau 70 ribuan gitu. Nah, aku punya satu metode. Tunggu, aku ambil dulu. Aduh, aku kayak kurang persiapan gitu. Aku baru mulai ini. Oke, ini aku ada satu metode yang mungkin kalian bisa tiru kalau misalnya kalian mau, dan untuk reading kalian sendiri. Jadi buat yang kayak begini. Jadi kayak tulisan-tulisan gitu loh. Digulung-gulung, banyakin gitu. Ini. Banyakin. Ini buat sendiri. Jadi energinya itu bakalan ngena ke kalian sendiri. Gitu. Itu metode yang paling murah untuk kalau misalnya kalian pengen untuk berkomunikasi sama diri kalian sendiri. Itu metode pertama aku ya, nentuin kuliah itu pun aku pakai metode itu. Gitu. Oh iya, nggak ada yang gini nih, nggak ada yang daftar. Ini soalnya acaranya sebenarnya tarot reader atau reading tarot. Tapi berhubung belum ada yang daftar, aku jadi ngomongin tarot aja dulu ya. Karena memang itu banyak yang nanya belakangan sih, Kak, aku pengen bisa tarot. Aku bagusnya tarot yang mana ya? Nah, aku bilang, Kak, tarot itu banyak gitu, soalnya berbagai macam harganya, dan kalau aku yang nentuin takutnya nggak cocok sama kalian gitu. Jadi aku saranin juga kalau misalnya yang pengen untuk bisa tarot, ya lihat dulu di YouTube, ada banyak kok referensi tarotnya, yang mana yang kalian kayak srek gitu. Oh ya, BTW, karena tarot ini tools atau alat, jangan memaksakan diri kalian untuk aku pengen tarot gitu. Ya, Kasira, silakan diketik diketik pertanyaannya, jangan yang aneh-aneh. Ya, silakan langsung diketik aja pertanyaannya. Aku 30 menit aja ya, babes, gengs gitu. Jadi gini, jangan paksakan diri kalian tentang tarot apa yang kalian suka gitu. Pokoknya yang serak-serak aja gitu, karena mainnya energi. Takutnya nanti kalian punya tapi kalian nggak bisa baca, takutnya kayak gitu. Jadi kalian yang merasa, oh kayaknya ini manggil deh, udah deh aku beli gitu. Jadi kayak gitu caranya, daripada nanti takutnya kalian buang-buang uang. Takutnya kayak gitu. Oke? Ya, yang kan Ike tulis aja pertanyaannya, jangan yang aneh-aneh, jangan dijadiin asli. Stikernya kan Anda bikin ngakak. Oke. Jadi gitu, salah satu cara ya, metode untuk kalian yang pingin bisa tarot gitu. Cari dulu cinta kalian gitu, atau pasangan tarot kalian.
anak kalian. Kalau aku sih ya manggil tarot itu anak anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Kenapa? Karena kita itu pasti bakalan sinkronisasi energi kita sama si tarot kita itu sendiri. Semakin kita sinkron sama si tarot itu sendiri, semakin gampang kita baca, semakin gampang juga akurasinya itu cepet gitu loh, cepet langsung tak gitu. Belum juga jatuh tarotnya kita udah kayak oh gini artinya gini gitu, jadi cepet. Semakin kita sinkron semakin kita cepet gitu. BTW kondisi juga perlu, kondisi kalau misalnya kondisinya nggak prima itu takut gini juga sih, salah reading gitu atau bingung di tengah reading gitu kalau kondisinya nggak prima. Tuh mengatasi tarotnya manggil gue nya cuek gimana tuh Anda ajak ngobrol tarotnya Kak Nike. Jadi kalau kan tarot itu ya contoh ini kan banyak gitu, terus ajak ngobrol satu-satu, ini artinya apa, ini kamu apa gitu. Jadi kayak ajak ngobrol aja satu-satu, kayak kenalan gitu, kasih nama boleh juga, segimana kita nyamannya aja. Terus kalau misalnya Kak Nike nyaman sama kayak bunga-bungaan gitu atau aromaterapi juga boleh dipakai, nyaman sama kristal boleh dipakai. Jadi buat dulu suasananya kalian itu akrab, suasana kalian itu nyaman, jadi kayak ngajak ngomong sama orang lain gitu loh. Jadi jangan dianggap remeh gitu loh, jangan dianggap remeh, tapi jangan juga diagung-agungkan, kayak dihargai gitu, dihargai aja sih ya jatuh, dihargai gitu. Dan diajak ngomong sepastinya, tapi nggak bisa gini tak, nggak jarang gitu, tapi harus rutin lah diajak ngomong tarotnya itu kayak gitu. Jadi nanti dia bakal manggil, kakak tanya ngapain kamu manggil gitu, ajak ngomong aja, tarot ngapain kamu manggil gitu, tarot ini ya lihat ya, tarot ngapain kamu manggil gitu, dia tanya aja kayak gitu. Jadi kayak kita ngomong biasa nih, kita ngomong aja, oh aku manggilnya karena begini. Tapi ada sih yang orang bukan tipe audio gitu, tapi mungkin tipenya mungkin visual atau simbolis kayak gitu, mungkin bisa dapat dari mimpi atau dapat dari angelic number atau apapun itu ya. Jadi pokoknya kakak itu tanya aja sama tarotnya, ngapain kamu manggil gitu. Jadi ya kayak gitu aja sih saran aku, dicoba dulu dan mesti rutin, jangan baru sekali misalnya terus Kak Nika dicuekin gitu ya, langsung aduh bodo amat deh taruh deh gitu. Jangan, nanti takutnya dia bakalan manggil terus. Oke, jadi itu aja kalau misalnya tentang tarot dan tools lainnya. Ini mana nih yang mau nanya tadi daftar tapi nggak dilihat pertanyaannya, nggak ditulis gitu dong pertanyaannya, daftar tulis pertanyaan kalian gitu pelan-pelan, tapi aku agak capek dikit nah. Oh ya, susu aku bukan coklat, minum gens. Aku ambil nyebut Kak Nika, jangan panggil aku Kak dong, Kak Nika mah aneh. Kak Nika kan udah lebih tua daripada aku Kak. Iya Kak Nika, semangat ya untuk tarot-tarotnya. BTW kalau ada yang nanya juga kan, soalnya tarot itu lumayan mahal kan harganya, apalagi yang tarot yang ada kotaknya, ada bukunya gitu, beli di Tokopedia atau beli di Kak Meta juga, mungkin Kak Erlan mana dia nonton. Oke, salah satu oknum tarot di mana aku beli tarot gitu, lumayan bagus kok kualitasnya ke mereka dan terjamin tidak akan ditipu. Oke, terus ini nggak masuk promo ya, tapi ya aku seikhlasnya aja, soalnya aku di sana biasanya beli tarot. Terus kalau misalnya tarot yang murah, oracle biasanya aku beli, soalnya oracle tuh perlu banyak. Bedanya tarot sama oracle, kan tarot tuh general ya, oracle itu kan gininya spesifiknya gitu. Jadi oracle tuh aku perlu banyak, dan oracle biasanya aku beli di Shopee atau Lazada. Pertanyaannya gimana menyikapi tarot ataupun oracle yang nggak cocok di kita. Jadi sebelum tidak cocok jangan memaksakan diri untuk beli dulu, kasihan uang.
Kalau aku ya, aku tipe-tipe yang perhitungan sama uang, karena aku mahasiswa, aku perlu uang. Tipe-tipe yang perhitungan sama uang. Jadi iya gitu. Jadi gini, sebelum kita terjebak, kita udah beli tarot nih tapi kita nggak bisa pakai, terus tarotnya juga ngambek gitu mungkin maybe ya sama kita, dan kita doa dulu dong sebelum beli. Dan yakin nggak sih beli? Jangan beli karena hanya nafsu, karena itu bukan barang yang bisa digituin gitu, bukan barang yang bisa disembarangin. Nah kalau udah terlanjur misalnya udah terlanjur beli si tarotnya itu, ya udah diajak ngobrol, tentunya diajak ngobrol, diajak doa. Dan kalau misalnya ini jarang sih ya, aku tidak menemukan apakah ada yang memang tarot tidak menemukan gitu, belum menemukan mungkin tarot yang memang ngambek dan nggak mau sama tuannya yang udah beli kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang udah bener-bener nggak mau beli, ya jangan udah punya nih tapi bener-bener nggak bisa dibaca dan nggak bisa di apa-apain, ya mending hibahkan aja gitu, daripada kita memaksakan energi kita sama tarot. Nanti takutnya kita yang sakit ya, capek, soalnya itu kan mainnya energi ya, dan ada tanggung jawabnya juga gitu. Terus tapi cara-cara langkah-langkah awalnya yang kayak tadi aku bilang, kita tuh ajak ngobrol tarot, karena itu beda-beda karakternya dia. Kalau misalnya dia tarotnya ngambek, tanya kenapa tarotnya ngambek gitu. Ini memang perlu skill komunikasi sama si energi tarotnya itu sendiri. Tapi bisa kok cara tanyanya tuh gini, kita shuffle tak gitu, hai tarot kenapa kamu ngambek gitu. Terus ya muncul tarotnya apa gitu. Misalnya kita pertama-tama nggak ngerti sama artinya apa sih artinya gitu, ya buka aja bukunya, nggak apa-apa, lihat di Google juga nggak apa-apa, terserah kita. Yang penting gini, kita percaya. Kalau misalnya kita nggak percaya, energinya nggak bakal bekerja di kita, malah susah gitu. Tapi kalau misalnya kita percaya, niscaya juga energinya bakal ikut kita juga gitu. Karena kita kan gininya, kita induk dari alat-alat kita sendiri. Untuk pemula tarot yang seperti apa? Oke, untuk Kak Uti ya, untuk pemula tarot yang seperti apa? Kalau biasanya ya aku di beberapa reader tarot gitu di grup, ada khusus untuk tarot reader gitu, mereka nyaranin yang reader white tarot. Iya, tapi aku jujur, aku tidak menggunakan itu karena aku kurang serk sama tarotnya sendiri, kayak apa ya, tidak ada dorongan, tidak ada tarikan gitu. Jadi sebaiknya ya, sebelum kita beli tarot yang kayak tadi aku bilang, mending kita lihat dulu reviewnya di YouTube. Kan ada tuh YouTube ada review tarot atau unboxing tarot gitu, jadi dibuka satu-satu kan tarotnya. Nah biasanya nih ada aja tarot yang memang langsung kita bisa hatiin gitu. Kalau misalnya ada, ya udah beli itu aja gitu. Jadi kalau misalnya untuk pemula, kita cocok-cocokan kita aja, jangan kita paksain atau ngikut apa ya orang lain. Jadi be yourself gitu, karena itu bakalan apa ya untuk diri kalian sendiri juga gitu. Bukan ikut buku orang lain gitu, karena itu hidup kalian sendiri, kalian yang menentukan sendiri gitu. Jadi saran aku, sebelum kalian rugi untuk membeli tarot, mending kalian lihat di YouTube. Nggak apa habis kuota, nggak apa, daripada kalian rugi ratusan ribu terus nggak bisa baca kan, mana mending kan kita ya udah banyak ngabisin waktu di YouTube, lihat YouTube itu, lihat tarotnya manggil nggak gitu. Kalau kita merasa serak, udah langsung itu. Tapi kalau misalnya kita ragu, ya udah jarak, tunggu waktu beberapa minggu dulu untuk beli. Tapi kalau terus tarotnya itu manggil, atau contoh ya sampai mimpi contohnya, atau sampai terlintas terus gitu, ya udah beli aja gitu. Jadi gini, kalau kalian itu takut sama rugi sama uang kalian, gini, uang itu bakalan balik lagi. Kalau misalnya itu udah jalan kalian, ya udah uang itu bakalan balik lagi. Uang itu cuma tools, cuma alat. Dia tidak abadi ada di rekening kalian ada di kantong kalian, itu tidak abadi gitu di sana. Itu sebagai alat aja, sebagai alat untuk up diri kalian juga gitu. Ya gitu. Jadi banyak kegunaan uang sih sebenarnya. Jangan takut untuk mengeluarkan uang kalian sebagai modal kalau kalian memang kayak terpanggil ikut kata hati kalian. Kalau misalnya kalian nggak masih ragu, ya udah tanya terus gitu. Jadi kayak cross check tuh, tarotnya punya nyawa
enggak punya nyawa tapi punyanya energi. Punya nyawa, dia jalan tarotnya, gue ngebayangin dong tarot jalan nih. Serem deh. Enggak, tarot nggak punya nyawa tapi tarot punya energi, kan energi masing-masing, karakternya dia masing-masing gitu. Kasih setuju dulu Shadowscape ngomel-ngomel. Ya tarot yang iri sama tarot yang lain. Jadi kita udah punya tarot satu file, habis itu kita beli tarot yang lain, dan aku lebih sering pakai tarot yang lain, dan tarotnya pun bakal ngambek. Ciri-ciri tarot yang ngambek adalah pas aku shuffle tiba-tiba tek jatuh langsung. Jadi kayak udah gitu, langsung jatuh aja, dia udah ngambek dah tarotnya itu. Daftarnya apa Kak Taufan? Silakan ketik aja ya langsung, berhubung belum ada yang daftar, belum ada yang mengetik pertanyaannya. Aku cuma live 30 menit dari 21 Wita ya di aku. Jadi 20 jam 8 sampai jam setengah 9. Cara ngerawat tools, banyak nanya, soalnya ini riskan banget. Beda-beda. Cara ngerawat itu beda-beda ya. Karena gini, tarot itu kan energinya beda-beda. Ada yang tarotnya energinya air, ada yang angin, ada yang api, dan ada yang tanah. Beda-beda semua energinya. Tapi kalau aku sendiri, aku dari pengalaman aku ya, aku kan lumayan banyak nih punya tarot, punya oracle gitu kan. Pasti setelah beberapa bulan gitu mungkin ya, ada yang namanya general bersihin tarotnya secara general. Apa sih namanya istilahnya itu? Jadi kayak gitu. Aku tanya dulu nih, aku cocok tarotnya. Oke, jadi ini Shadowscape. Oke, jadi kamu mau dibersihin pakai elemen apa? Soalnya Shadowscape aku nih gini, kadang elemen gini dia maunya, kadang elemen gini dia maunya, jadi beda. Tapi seringan dia elemen air biasanya. Tapi beda-beda juga sih Shadowscape aku. Jadi aku tanya, aku kocok, artinya kamu mau dibersihin pakai apa ya? Pakai elemen apa? Kalau misalnya elemen api, ya udah berarti aku bersihinnya biasanya ya aku pakai dupa. Kalau bersihin pakai elemen api. Kalau misalnya yang tarotnya minta dibersihin pakai elemen air, aku pakai air doa. Jadi air doa itu aku nggak celupin tarotnya ke sana, nggak juga. Jadi aku pakai tisu. Contoh nih, tisu, abis itu ada air, aku celup dikit aja, kayak basah dikit, abis itu aku gini-giniin. Lumayan sih bersih jadinya, kan tarot juga udah dilapisi ini ya, udah dilapisi kayak plastik gitu, jadi tahanlah air. Jadi tapi dikit gitu, jangan kebanyakan. Tarotku pernah masuk air gara-gara kehujanan, jadinya dia kembung astaga ya. Kalau misalnya di ground, di tanah itu aku taruh di lantai gitu, di tanah itu. Ada juga kadang aku pakai bunga, kadang aku juga pakai kristal gitu. Kalau misalnya angin aku pakai lagu gitu kalau angin, atau aku pakai campuran semuanya. Jadi tergantung tarotnya itu maunya apa, dan kita yang paling kenal sama tarot kita sendiri gitu. Yang daftar silakan ditanya pertanyaannya apa gitu. Yang daftar ditulis itu pertanyaannya apa. Boleh daftar gak Kak? List pertanyaannya apa aja Kak? Pertanyaannya bebas ya, jiwa tak bertuan, pertanyaan bebas. Cuma aku nggak bisa tahu untuk lokasi, contohnya lokasi akurat atau nama orang gitu. Maybe aku nggak tahu ya, soalnya itu kayak gimana gitu. Belum ada lah kemampuanku untuk mengetahui nama lengkap orang itu gimana gitu. Terus juga waktu juga belum tahu. Kalau misalnya nanya jodoh gini, apakah ada gebetannya enggak gitu, atau kalau misalnya enggak gitu, ciri-ciri jodoh bisa juga, apakah sedang single ataukah sedang berpasangan itu. Jadi kalau misalnya jodoh itu perlu spesifik, apakah Anda lagi single atau lagi berpasangan, biar energinya bisa difokusin ke sana, bisa dispesifikin ke sana gitu. Kalau misalnya mau nanya tentang orang itu apakah jodoh aku atau enggak, ya perlu nama orangnya. Tapi di sini karena ini ya, karena umum gitu, jadi kasihan privasi ya. Aku sangat menghargai privasi soalnya. Rawat anak beneran dado. Iya, rawat anak beneran karena perlu waktu juga. Jadi nggak boleh males. Oh ya BTW, jangan tarotnya aja dirawat, tapi diri kita juga perlu dirawat, karena rugi juga. Tarotnya udah bersih narcing gitu, baru tarotnya, tapi kitanya yang energinya down. Itu jadi tetap aja nggak bisa akurat. Jadinya kita itu tetap faktor utama
mengasih diri kita sendiri. Karena tarot ya balik lagi kayak tadi aku bilang, salah satunya alat aja. Bahkan aku sering masukin, kalau misalnya reading aku masukin ini juga sih. Kalau ada yang udah pernah personal reading pakai PDF, itu kan biasanya di terakhir tuh ada gini kata-kata mutiara, kata-kata bijak. Itu aku masukin juga pesan-pesan apa yang memang perlu untuk kalian saat itu. Aku pakai ini biasanya. Dan mau aku update lagi untuk kertas-kertas gulung ya, kertas-kertas gulung. Aku suka sama itu karena energi aku benar-benar masuk ke sana dan juga aku gampang untuk mengetahui. Jadi ya enak aja gitu, enak gitu. Aku juga pakai ngomong sendiri, aku ngomongnya pakai ini juga sih. Kadang aku kan tarot sendiri untuk diri sendiri. Kadang kalau aku ngetarot untuk diri sendiri itu aku ambigu lah, artinya apa ya gitu. Aduh, aku nggak terlalu gimana gitu untuk diri sendiri. Aduh, nggak yakin gitu. Terus tapi kalau misalnya pakai kayak ini, kan aku apa ya pesannya, tak ambil satu, buka, habis itu aku baca dan itu langsung tak gitu, langsung yang spesifik gitu aku buat. Jadinya yakin gitu sama pesan-pesan yang ada. Tentu ini juga didoain gitu, bukan kertas sembarangan yang dibuat, ditulis sembarangan dengan emosi-emosi mungkin atau dengan keinginan-keinginan, nggak kayak gitu. Itu perlu meditasi juga gitu, perlu meditasi, perlu channeling. Kalau aku ya, aku sendiri perlu meditasi, perlu channeling, perlu kondisi yang baik, yang terima sehat gitu. Daftar tarot ya guys, iya silakan ditulis dulu apa namanya pertanyaan dari tadi ya. Ada yang daftar tapi pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa gitu deh. Aku peringatkan lagi 6 menit ya tuh untuk yang mau nanya, silakan. Oh putus ya, maaf, apakah putus? Aku takutnya nih kuota aku nanti tiba-tiba blank. Aku udah beli kuota sih tapi gimana ya takut gitu aja sih, atau juga sinyalnya itu. Oke, jadi itu aja sih menurut aku ya tentang tarot. Oh ya BTW, kalau misalnya ada yang memang mau memfokuskan ke tarot ya, jadi itu sih pesan aku. Karena belakangan gitu banyak yang nanya, Kak aku mau bisa tarot tapi aku takut gitu, aku mau beli yang mana gitu, bingung. Mereka biasanya nanya yang kayak gitu sih sama aku ya, jadi itu yang jelasin. Oh ya BTW aku belum jelasin, kalau tarot kan ada yang tarot harganya lebih mahal, ada yang tarot harganya lebih murah ya, ada yang di Shopee, ada yang di Tokopedia gitu. Contoh nih ya Kak Taufan, silakan di gini, kalau daftar silakan ditulis pertanyaannya apa dan kondisinya maybe kayak gimana gitu ya. Nah iya, aku bukan master Kak Taufan iya. Jadi kalau misalnya tarot yang yang murah gitu ya untuk di Shopee, dan juga yang mahal untuk di mana gitu ya beli. Tanya jodoh, iya kenapa Kak, kenapa ciri-ciri jodohnya kah atau gimana apanya ini yang ditanya. Kondisi sekarang Kak Taufan apakah single, apakah emang udah ada gebetan, atau mungkin sudah berpasangan mungkin gitu, lagi bermasalah sama pasangannya mungkin. Aura bisa kok, jiwa tak bertuan, aura bisa kok. Jadi bedanya untuk tarot yang mahal sama yang nggak mahal itu beda dari segi energi. Karena tarot yang mahal itu energinya langsung kerasa, karena dia kan udah ada kotaknya. Pas megang kotaknya aja udah kayak gitu, berasa energinya benar-benar. Tapi kalau yang nggak ada yang lebih murah itu energinya lebih low. Ada kotaknya, ada juga, nggak mungkin nggak ada kotaknya tapi energinya lebih low gitu. Dan kalau dari segi bahan memang bahannya lebih kasar gitu. Tapi kalau misalnya takut gitu, masih coba-coba ya, saran aku tadi lihat YouTube gitu dulu, nggak usah takut sama kehilangan uang atau gimana, nanti uangnya bakal balik sendiri gitu. Terus apakah berarti tarot yang murah itu nggak akan akurat? Tarot yang murah itu akurat kok. Oh kecil banget ya suaranya ya, oh maaf aku kurang deketin kali ya. Ciri-ciri jodoh masih jomblo. Oh iya Kak Taufan, wait dulu ya. Kak Taufan, ciri-ciri jodohnya aku kocok dulu kartunya, mungkin ini memerlukan waktu 3 menitan. Oke. Ciri-ciri jodohnya Kak
Taufan. Oh, itu dua. Kebalik semua kartunya, mungkin maaf sebelumnya. Aku nggak maksud ngesugesti ya, tapi ya begitulah. Agak lama memang kalau untuk jodohnya, tapi kalau untuk ciri-cirinya dia badannya tidak terlalu gemuk, juga ketemu di medsos si jodohnya ini. Rambutnya panjang sebahu segini, terus apa namanya, untuk intuisinya lumayan juga, ketemunya di medsos, dan dia sedang dalam kondisi memang tidak agak nggak peduliin jodoh untuk sekarang gitu. Jadi ya itu untuk ciri-ciri jodohnya Kak Taufan, so pasti. Tapi intinya yang aku langsung dapat tak itu ketemunya di medsos, langsung ketemu di medsos. Memang agak lama, memang lama nunggunya, tapi jangan dijadiin kayak Kak Taufan gitu ya, agak lama nunggunya gitu. Jadi Kak Taufan kayak kurang semangat ketemu cari jodoh, ya jangan gitu juga gitu. Jadi apa ya, bersikap bijak lah ya gitu. Malam adik cantik mama, malam Kak Sari. Kartu tarot aku kok tiap malam Jumat selalu minta bakar dupa. Kadang kartu tarot aku jatuh juga. Sekarang tinggal 753 hilang. Oh, kok bisa hilang? Ini hilangnya gimana? Hilangnya dibawa ke mana-mana apa gimana? Kok bisa hilang? Soalnya tar. Soalnya aku jujur aku belum menemukan apa ya, kasus seperti ini gitu. Baru sekarang, jadi aku takut salah ngomong. Kok bisa hilang gitu? Jadi hilangnya di rumah kah? Aku kaget nih, aku lihat kok bisa hilang ya tarotnya. Oh, Kak Taufan jadi tinggal 75. Astoge. Jadi kalau Kak Taufan tentang kartu tarotnya itu kenapa bisa hilang? Mungkin ya kayak kurang di apa ya, ini energinya ini kebalik. Jadi agak nakal memang untuk energi kartu tarotnya, tapi nggak apa-apa, aja ngomong dulu ya untuk kartu tarotnya kenapa malam Jumat minta dibakarin dupa atau gimana. Aku takutnya di situ ada altar atau ada kodam atau ada spirit di tarotnya, spirit ngikut. Jadi kayak metode aku juga sih itu. Jadi contoh sebagai referensi, nggak perlu dipercaya atau gimana, sebagai referensi. Jadi aku kan memang punya alter ego. Aku punya alter ego dan ada beberapa yang punya, aku pengen beli tarot ini, aku pengen beli tarot ini gitu. Terus aku bilang, ya udah nanti kalau udah ada uang, atau enggak kamu yang bantu cariin uang. Kayak gitu kan untuk alter ego gitu. Jadi kalau misalnya dia mau beli tarot, jadi udah ada uangnya ya udah beli gitu. Udah beli. Ciri-cirinya mirip kakak Astoge. Ya enggak lah. Jadi apa namanya, tarot itu setelah aku beli tarotnya kan, karena ada memang spirit ya yang gini, yang mau tarotnya itu. Jadi spiritnya itu yang bantu ngejaga tarotnya, bantu pas ngereading tarot, dia spiritnya mau apa gitu ya, pas apa namanya, pas untuk bersihin tarotnya, atau yang kayak kakak itu malam Jumat pingin dibakar dupa. Jadi tanya aja, aku kemungkinan apakah itu kayaknya ada spirit juga yang ikut di tarotnya gitu. Jadi aku takut salah ngomong nih, takut ya, makanya jangan terlalu dijadikan patokan gitu. Jadi tapi lihat dulu gitu dari segi kakak, apakah memang benar nih tarotnya ada spiritnya mungkin gitu. Mungkin spiritnya tuh berbagai macam. Biasanya spirit tarot itu bukan datang dari tarot, tapi dari kita awalnya. Dari kita memang spiritnya itu udah ada, dan juga gini, apa namanya, nanti dia justru karena tarot datang itu kan tools ya, itu dia yang bantu ngejaga tarotnya, bantu reading pas kalau pakai tarotnya itu gitu. Kalau hubungan spirit sama tarot, jadi tergantung apakah ada spirit nih yang ikut kita, terus spiritnya nih mau tarot gitu. Itu bedanya tarot yang ada spirit dan enggak, tapi bukan karena tarotnya yang bawa spiritnya gitu. Oke. Untuk jamnya sudah 30 menit, jadi aku cukupkan untuk sampai di sini. Terima kasih telah hadir. Semoga live-nya tadi tentang tarotnya membantu. Kalau ada pertanyaan tentang tarot silahkan ditanya, tapi bukan pertanyaan gini ya, bukan pertanyaan untuk reading. Mungkin kalau konsultasi, Kak aku pengen gini tarot gitu, atau pengen tarot kayak gini cocoknya untuk apa ya, ditonton dulu videonya. Kalau yang telat aku udah ngasih tips gitu untuk
kalian yang bingung milih tarot kalian tuh apa, tapi kalian pengen untuk punya tarot gitu, biar nggak rugi uangnya. Oke, bye bye. Terima kasih telah menonton.